Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemana anak? Kartini, Kartini. Ayah manggilku, ada apa? Kartini, 2 hari yang lalu Raden Aryo Singgi telah datang kepadaku. Dia mengutarakan kiranya hatinya untuk meminangmu. Minangku, ayah. Di usiaku yang sebelia ini. Tidak, ayah, aku tidak mau. Nah, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgi. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masa kecukupan hidupku, ayah, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Ya, ayah, bukan itu yang aku maksud. Aku tahu ayah menikahkan berarti memberhentikan sekolahku, dan aku tidak menginginkannya. Aku ingin tetap bersekolah, ayah. Kartini, Ayah, jangan paksa aku. jangan mencoba untuk membantah lagi Kartini. Ayah, aku hanya ingin sekolah. Aku tidak ingin dinikahkan terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat sisi adat Kartini. Setelah dipingit, kini tibalanya agar kau menikah. Aku mengerti, ayah, tapi setelah menikah hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan, ayah. Untuk kali ini saja izinkan aku untuk bersekolah seperti mereka. Aku mohon, ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu meneruskan sekolahmu itu Kartini. Bisa menulis dan membaca itu pun sudah cukup. Kau akan tetap menikah. Ayah? Apakah semua wanita harus sepertiku, hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan? Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkat yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara, itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku, apa yang bisa aku katakan dan apa yang bisa aku lakukan? Kini aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah ayah. Ini semua tak adil bagiku. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di sisi lain, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini dan ia pun membacanya. Kepada sahabatku Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tak ada, hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita, saya menaruh hati per nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang ini. Tanda Kartini. Rosa, Ada apa Kartini? apa kau datang bersama Sela dan Pankol? Mana mereka? Mereka tak bersama kami Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit atau mereka pergi bersama? Tidak Kartini, perlu kau mengerti, Stella, Vankul dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan jika kau akan meninggalkanku. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku bersama kalian, kan? Maafkan kami Kartini, tapi kami memang harus meninggalkanmu. Kami tahu ayahmu tak akan mengizinkanmu pergi ke Belanda. Lalu bagaimana denganku? Apa kau tahu, Rosa, seorang bangsawan Rembang telah datang kepada ayahku. Dia ingin meminangku, Rosa, dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku akan berhenti bersekolah. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Jadi, Rosa, kau tak lagi mempedulikan aku? Bukan itu maksudku Kartini, tapi ini adalah perintah dari ayahmu, dan kau pun pasti lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu itu. Rosa, bawalah aku bersamamu agar aku bisa tetap bersekolah dan aku pun tak perlu menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Lalu Rosa meninggalkan Kartini, namun Kartini berusaha mengejarnya. Maafkan aku Kartini, tapi aku tak bisa melakukannya, dan sekaranglah waktunya untuk pergi Kartini. Tapi Rosa, Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu, hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah. Ada apa nak? Apa yang membuat terus menang seperti ini? Tak pantas seorang gadis berteriak seperti itu.
Ayah, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari aku menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku, Ayah. Dan kini aku mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abe Danon, dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah izinkan aku untuk pergi ke Belanda. Tidak, Kartini. Pendidikan itu emang penting. Apalagi dengan beasiswa wanita yang mengerti, kau tidak akan merepotkan. Tapi Kartini, untuk seorang wanita tak pantas untuk berpendidikan yang berlebihan. Ayah bilang ini berlebihan. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah. Sudahlah, perintahku tetap sama dan tak bisa kau rubah, Kartini. Raden Aryo Singgi telah datang dan bermaksud menemuimu. Kemarilah, Raden. Akan kuninggalkan kalian berdua. Bicara kepada Kartini. Ayah, Kartini, bisa kau minta waktumu sebentar? jika aku berkata tidak pun kau akan menyita sebagian waktumu. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Bukan kau pun tahu, untuk berbicara tentang hal meminang, kau hanya perlu mengutarakan pada ayahku, sedangkan ayahku pun tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta, kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu itu, Raden. Tapi memang itulah yang aku rasakan, Kartini. Itulah perbedaan cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Aku tak mengerti maksud perkataanmu itu, Kartini. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta ini kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku dahulu. Jika kau memiliki cinta pada seseorang, apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkannya? Tentu aku akan memperjuangkan cintaku. Begitu pula cinta ini, Raden. Aku pun ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu tentunya aku pun harus berpendidikan, Raden. Kini aku mengerti, Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ia ingin agar kau tetap menikah? Dan aku pun ingin kau menikah denganku. Ayahku menikahkanku karena kau yang meminangku, Raden. Ini semua ada pada dirimu. Jadi kau ingin aku agar membatalkan pinanganku? Tentu saja, memang itu yang aku inginkan. Aku ingin tetap bersekolah, dan cara satu-satunya agar aku dapat bersekolah adalah menolak pinanganmu. Lalu bagaimana dengan cintaku, Kartini? Tak pantaskah aku menerima cinta? Ini tidak adil. Kartini, biarkan aku memperjuangkan cintaku ini. Aku berjanji dan aku akan bicara pada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu itu. Akan kudirikan sekolah sebagai tempat untukmu belajar dan mengajar. Apakah ini cukup untuk meyakinkanku, Raden? Iya, Kartini, kau bisa memegang janjiku. Jika nanti aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar ucapanmu itu, akan kupercayai kata-katamu dan akan kuterima pinanganmu, Raden. Terima kasih, Kartini. Aku yang memang harus berterima kasih atas kebaikanmu, Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kartini. Aku akan pergi menemui ayahmu sekarang juga. Inilah janji Kartini, inilah cita-citanya, memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dan kaumnya dapatkan. Dan beruntunglah kalian para kaum wanita yang kini telah merasakan apa yang seharusnya didapatkan. Gunakan dan perjuangkanlah hak kalian sebagai semestinya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita